誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali memberikan sebuah informasi terbaru dari dunia baku hantam Tokyo Revengers. Serta melanjutkan kembali part kedua atau video bagian kedua yang akan membahas mengenai kelanjutan breakdown dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 230. Ada dua hal penting yang akan menjadi pokok bahasan utama pada video kali ini. Yang pertama mengenai bekas luka sayatan di wajah Takeomi. Lalu yang kedua, mengenai apa alasan Kawaragi Senju ingin bertarung melawan Maiki. Padahal di masa itu Maiki sendiri masih berada di dalam geng Tokyo Manji. So, buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai semua pembahasan kita kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu info atau kabar terbaru dari dunia baku hantam Tokyo Revengers. Jika kalian ingat video kami 3 minggu yang lalu, yang membahas bocoran terbaru mengenai cover manga Tokyo Revengers volume ke-25. Ternyata kemarin pada tanggal 11 November tahun 2021, Ken Wakui sendirilah yang akhirnya menjawab secara langsung dan memberikan update secara langsung kepada kita semua, melalui akun Twitter resminya. Dalam postingan tersebut, terlihat Ken Wakui yang membagikan sebuah gambar dari volume ke-25 ini, di mana pada cover depannya terlihat salah satu karakter yang paling dicintai dan juga paling disukai oleh para penggemar manga Tokyo Revengers ini. Siapa lagi kalau bukan Draken? Menarik banget bukan? Tentu saja info terbaru ini merupakan sebuah kabar baik bagi sebagian besar fansnya. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya kita bisa melihat kemunculan kembali dari sang wakil presiden dari geng Tokyo Manji ini. Tapi jangan senang dulu. Walaupun pada akhirnya Draken kembali dimunculkan sebagai karakter yang mengisi cover manga Tokyo Revengers volume ke-25, hal ini bukan berarti jika Draken akan kembali hidup. Bisa saja kemunculan Draken ini merupakan sebuah pertanda jika pada beberapa chapter yang akan datang, Draken akan muncul di manganya ketika dia sedang berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang serius. Jika kalian ingat, pada arc Mobius, Draken juga pernah gagal jantung atau jantungnya berhenti bekerja. Di mana pada saat itu, para tim medis yang ada di dalam ambulan tersebut pun panik dan menganggap jika Draken sudah mati. Namun setelah mendapatkan perawatan serius, akhirnya jantung Draken pun kembali berdenyut. Dan setelah dilakukan operasi oleh para dokter yang ada di rumah sakit, nyawa Draken pun akhirnya kembali bisa diselamatkan. Bukan sebuah hal yang mustahil jika skenario tersebut akan kembali terulang pada final arc ini. Atau malah kemungkinan terburuknya, kemunculan Draken pada cover manga Tokyo Revengers volume ke-25 adalah sebuah petunjuk jika dalam beberapa chapter ke depan, kita akan diperlihatkan sebuah scene atau sebuah momen pemakaman dari Draken. Karena mau bagaimanapun luka tembak yang diderita oleh Draken sebenarnya cukup parah. Ditambah ambulan yang membutuhkan waktu selama 4 minggu sampai akhirnya tiba dan memberi perawatan kepada Draken walaupun semuanya sudah terlambat. Tapi tenang saja, selama belum ada informasi resmi mengenai nasib dari sang naga kembar Toman ini, maka masih ada kemungkinan jika pada akhirnya Draken akan diselamatkan oleh plot armor. Karena sebenarnya banyak sekali kejanggalan yang terjadi pada momen kematian Draken. Contohnya sikap tenaga medis yang mencurigakan. Di mana pada salah satu panelnya, terlihat ada salah satu dari mereka yang sedang memegang handphone dan menelepon seseorang. Ditambah, absennya Suji Hanma di pertarungan besar pada malam festival Tanabata ini. Kami sendiri sangat berharap jika Draken bisa selamat dari tragedi yang menimpanya pada malam festival ini. Walaupun sebenarnya kecil sekali kemungkinannya hal itu bisa terjadi. Bagaimana menurut kalian? Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Kini selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai breakdown dari bekas luka sayatan di wajah Takeomi. Jika kita perhatikan baik-baik, dalam salah satu panel manga yang ada di chapter 230, di sana terlihat jelas jika sebelum geng Black Dragons generasi pertama dibentuk, Akashi Takeomi sama sekali belum memiliki bekas luka sayatan di mata sebelah kanannya. Luka ini baru muncul ketika Takeomi sudah berada di dalam geng Black Dragons,
dan sudah mendapat julukan sebagai God of War atau Dewa Perang. Oh iya, buat yang belum tahu ataupun lupa, geng Black Dragons ini sudah dibentuk jauh sebelum Mikey dan kawan-kawannya membuat geng Tokyo Manji. Atau tepatnya 10 tahun sebelum manga Tokyo Revengers chapter pertama dibuat, yaitu sekitar tahun 1993 sampai dengan 1995. Di tahun itu jelas sekali usia dari Haruchio Sanzu masih sangat kecil. Jadi sangat tidak mungkin sekali jika Sanzulah yang membuat bekas luka sayatan di wajah Takeomi ini. Kemungkinan besar Akashi Takeomi mendapatkan luka ini ketika sedang bertarung melawan geng kuat lainnya, demi membantu Shinichiro Sano untuk menciptakan era baru di dunia berandalan, sekaligus menjadi geng yang menguasai seluruh dunia berandalan di Jepang. Nah, berdasarkan semua hal tersebut, sepertinya bisa kita asumsikan jika sebenarnya tidak ada masalah apapun di antara Senzu, Sanzu, dan juga Akashi Takeomi. Tapi tetap saja hal itu belum bisa menjelaskan mengenai apa alasan Sanzu meninggalkan rumah dan memilih untuk hidup di jalanan sebelum akhirnya bertemu dengan Sano Manjiro. Jadi jangan heran jika dalam beberapa chapter ke depan nanti, kita akan kembali diberikan sebuah kisah flashback mengenai masa lalu dari Haruchio Sanzu. Kini selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai apa alasan Kawaragi Senju ingin menantang bertarung Sano Manjiro. Jika kita perhatikan baik-baik, di chapter 230 ini dijelaskan jika Senju membuat atau mendirikan geng Brahman pada tahun 2006. Tahun yang sama ketika Mikey memutuskan untuk membubarkan geng Tokyo Manji. Namun sayang sekali tidak dijelaskan bulan keberapa Senju membuat geng baru ini. Ya apapun itu, entah Mikey masih ada di Toman atau sudah keluar Toman, yang jelas di tahun 2006 ini Mikey belum sepenuhnya menyimpang. Selain itu, jika kita lihat respon dari Waka, Benkei, dan juga Akashi Takeomi, jelas sekali terlihat jika mereka sama sekali tidak peduli dan tidak terintimidasi dengan Sano Manjiro alias Mikey. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan, tujuan Senju ingin mengalahkan Mikey hanyalah murni karena Senju ingin membuat era baru di dunia berandalan, bukan karena ingin menyadarkan Mikey atau membuat Mikey kembali ke jalan yang benar. Oh iya, pada panel ini ternyata sebuah fakta baru pun muncul. Rupanya hanya Takeomi sajalah yang sama sekali tidak tahu mengenai kemampuan asli atau kekuatan asli yang dimiliki oleh Kawaragi Senju. Sebagai orang yang selalu bertarung dan melatih Senju, pasangan Waka dan Benkei sudah tahu mengenai kemampuan dan potensi asli dari Kawaragi Senju. Bahkan menurut Wakasa, semenjak kedatangan Senju ke gymnya, tidak ada satupun petarung kuat yang mampu mengalahkan Senju dalam pertarungan di atas ring. Menarik banget bukan? Dibandingkan dengan Takeomi yang jarang pulang ke rumah karena sibuk dengan gaya hidupnya yang glamor, Waka dan Benkei jauh lebih dekat dengan Senju dan selalu bersama Senju sejak Senju masih sangat kecil. Tidak heran jika Wakasa sangat khawatir dengan Senju dan sampai repot-repot menitipkan Senju kepada Takemichi, serta meminta Takemichi untuk menjaga dan melindungi Kawaragi Senju. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.